pendengar setia Bangsa Talk. Senang banget rasanya kita bisa kembali menyapa kalian di ruang obrolan kita yang santai tapi penuh makna. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin soal sosok yang luar biasa dalam sejarah bangsa Indonesia nih, yaitu Bapak Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrabnya kita kenal dengan Bapak B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang kita kenal juga sebagai ilmuwan jenius, teknokrat andal, sekaligus negarawan sejati. Nah, pada perbincangan kita kali ini tidak cuma membahas mengenai kiprah beliau, kali ini kita juga akan berfokus pada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang tercermin dalam perjalanan hidup serta kepemimpinan B.J. Habibie. Nilai-nilai ini sangat relevan dan penting untuk kita refleksikan bersama, terutama di tengah tantangan zaman sekarang. Dan pastinya, obrolan ini makin seru karena saya sudah ditemani oleh 4 narasumber dengan perspektif yang berbeda-beda, siap berbagi pandangan dan insight menarik. Nah, kita sapa-sapa dulu ini 4 narasumber kita. Ada narasumber yang pertama yaitu, halo Kak Alvin, apa kabar? Halo, baik. Di sini juga ada Kak Sekar. Halo Kak Sekar. Halo Kak Keisha, baik. Selanjutnya ada Kak Raja. Halo Kak. Halo. Dan yang terakhir narasumber kita ada Mas Eko. Halo Kak Keisha. Baik. Nah, sebelum kita mulai diskusi kita, marilah kita tampilkan tayangan profil mengenai B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari kemudian dikaruniai 2 anak yang bernama Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Perihal pendidikan, B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMA Dago, Bandung, tahun 1954 dan melanjutkan ke perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung, ITB. Selanjutnya, B.J. Habibie meneruskan studinya di Aachen, Jerman. Penetapan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika krisis moneter 1998 terjadi. Presiden Soeharto mundur, kemudian digantikan B.J. Habibie mulai tanggal 1 Mei tahun 1998 sampai 20 Oktober tahun 1999. Adapun karir B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden Indonesia ke-7 dimulai pada tanggal 14 Maret tahun 1998 sampai tanggal 21 Mei tahun 1998 pada Kabinet Pembangunan 7. B.J. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia sekaligus negarawan yang revolusioner. Sebelum berkiprah di dunia politik, B.J. Habibie memang lebih dulu dikenal sebagai jenius ahli teknologi pesawat di Indonesia. B.J. Habibie berhasil mengembangkan teknologi sejumlah pesawat, yakni CN-235, N-250, dan N-2130. Karya yang paling legendaris dan B.J. Habibie adalah N-250 atau juga dikenal Gatot Kaca yang mengudara pertama kali pada tahun 1995. Gatot Kaca adalah satu-satunya pesawat turboprop yang menggunakan teknologi fly-by-wire ciptaan B.J. Habibie. Nah, dari tayangan profil tadi, kita bisa melihat begitu banyak sisi inspiratif dari B.J. Habibie. Untuk membuka diskusi ini lebih jauh, langsung saja kita diskusikan dengan narasumber kita. Menurut Kak Alvin nih, apa sih sisi Pak B.J. Habibie yang paling menunjukkan jiwa nasionalismenya? Oke, baik. Pak Habibie lahir di Parepare dan menempuh pendidikan tinggi di Jerman hingga menjadi ilmuwan dirgantara berkelas dunia. Namun yang menarik di sini, Pak Habibie memilih kembali ke Indonesia dan mengabdikan ilmunya untuk bangsa. Keputusan ini menunjukkan nasionalismenya yang kuat, sehingga bahwa kecintaan pada tanah air diwujudkan melalui pengabdian nyata.
Pak Habibie percaya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengelola masa depannya sendiri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Kak Alvin, apakah sosok Pak Habibie hanya mengajarkan rasa nasionalisme saja? Oh enggak, Pak Habibie tidak hanya mengajarkan nasionalisme yang tinggi, tetapi juga menjadi role model bagi generasi muda, seperti melalui kesetiaannya terutama dalam cinta tulusnya kepada Ibu Ainun, tidak hanya saat bahagia tapi juga saat sakit dan di masa kehilangan. Seperti itu, Saudari Kesha. Betul sekali. Dari kisah tersebut terlihat jelas bahwa nasionalisme Pak Habibie bukan hanya soal rasa bangga, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata, kesetiaan, dan pengabdian sepanjang hidupnya. Nah, selain nasionalisme, tentunya berkaitan erat dengan wawasan kebangsaan. Nah, kali ini akan kita bahas dengan narasumber kita selanjutnya. Halo Kak Sekar. Keisha. Kalau kita bicara soal wawasan kebangsaan, menurut kakak, Pak Habibie itu sosok seperti apa sih? Kalau berbicara mengenai Pak Habibie, menurut saya beliau ini contoh yang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan yang harus benar-benar mandiri dan maju ya. Buat Pak Habibie, Indonesia ini nggak cukup bangga dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi harus kuat dari sisi sumber daya manusianya juga. Lalu beliau ini percaya bahwa kedaulatan bangsa itu lahir dari kemampuan kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bangsa yang pintar, bangsa yang mau belajar itu adalah bangsa yang mempunyai masa depan. Makanya wawasan kebangsaan versi Pak Habibie itu bukan cuma soal cinta tanah air, tetapi juga soal kesiapan bangsa Indonesia ini bersaing dan berdiri sejajar dengan negara lain. Nah, itu secara gagasan. Kalau dalam kehidupan nyata, gimana Pak Habibie mempraktikkan wawasan kebangsaan itu sendiri? Yang paling kelihatan tentu keputusan Pak Habibie untuk pulang ke Indonesia. Bayangkan, beliau sudah sukses besar sebagai ilmuwan di Jerman. Hidupnya nyaman, karirnya jelas, tetapi beliau memilih kembali karena merasa ilmunya harus bermanfaat untuk Indonesia. Di situ kelihatan banget nih kecintaan Pak Habibie ke Indonesia itu nggak cuma di hatinya, tetapi menyangkut juga dengan keputusan hidupnya. Beliau berpikir jauh ke depan, bagaimana caranya Indonesia punya sumber daya manusia yang unggul dan gak terus-terusan bergantung dengan negara lain. Menurut Pak Habibie, membangun Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas itu adalah bagian penting dari menjaga persatuan dan martabat bangsa. Dan menurut saya, cara berpikir seperti ini justru semakin relevan di era sekarang. Gitu sih Kak Kay. Dari sini kelihatan bahwa wawasan kebangsaan ala Pak Habibie sangat kontekstual dan visioner. Pertanyaannya sekarang, bagaimana semua itu diwujudkan sebagai nilai bela negara? Kita dengar pandangan narasumber kita yang ketiga. Halo Kak Raja. Halo Kak Kay. Hari ini kita akan membahas bela negara dari sudut pandang yang berbeda. Menurut kakak, seperti apa sih sosok Pak B.J. Habibie ini? Mengapa beliau layak dijadikan contoh bela negara? Apa makna bela negara yang sebenarnya? Jika kita tahu kan Bapak Habibie itu adalah presiden ketiga ya. Tapi jauh sebelum itu beliau dikenal sebagai ilmuwan kelas dunia di bidang teknologi pesawat. Bapak Habibie bukan cuman pintar, tapi juga punya rasa cinta yang besar buat Indonesia. Walaupun punya karir yang super cemerlang di luar negeri, beliau tetap memilih pulang ke tanah air buat bangun Indonesia lewat ilmu dan teknologi. Dari situ kelihatan kalau bela negara itu nggak harus angkat senjata, tapi bisa lewat keahlian dan pengabdian sesuai di bidang kita masing-masing. Makanya itu kali ya Bapak B.J. Habibie layak banget jadi contoh bela negara buat kita, terutama di generasi muda. Kalau dikaitkan dengan bela negara, sebenarnya apa sih makna bela negara yang dicontohkan oleh Bapak Habibie? Oke, baik Kak. Bela negara versi Bapak Habibie itu sederhana tapi sangat berdampak besar. Beliau nunjukin kalau bela negara itu bisa dilakukan tanpa senjata, tapi lewat karya nyata. Dengan ilmu dan teknologi,
Beliau adalah tokoh kunci yang memimpin dan menentukan arah pengembangan pesawat di Indonesia. Bapak Habibie ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri dan gak terus bergantung sama negara lain. Jadi, bela negara itu bukan soal profesi, tapi soal kontribusi terbaik yang bisa kita kasih buat Indonesia. Begitu, Kak. Oke, baik Kak. Berarti dari sosok Bapak Habibie ini kita belajar bahwa bela negara adalah tentang memberi yang terbaik bagi Indonesia melalui ilmu, integritas, dan pengabdian ya. Ya, betul banget, Kak. Baik, dari nilai-nilai tersebut tentunya sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa ini, yang sangat relevan untuk generasi muda dan ASN. Nah, kita sampai di narasumber terakhir kita nih dengan Mas Eko. Halo. Halo Kak. Halo. Nah, di sini Pak Habibie kan dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan memiliki integritas yang tinggi. Bagaimana nilai-nilai dapat diimplementasikan oleh ASN di era birokrasi digital saat ini untuk meningkatkan pelayanan publik? Oke, terima kasih sebelumnya. Menurut saya ada beberapa nilai-nilai utama yang diimplementasikan oleh beliau, yaitu yang pertama disiplin sebagai fondasi. Bagi beliau, waktu adalah aset yang tidak boleh disia-siakan. ASN harus melihat disiplin bukan sekedar berabsensi, tapi efektivitas dalam menyelesaikan tugas publik tepat waktu. Yang kedua, integritas digital. Di era digital, integritas berarti transparansi. ASN harus mencontoh sikap Pak Habibie yang jujur dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, terutama dalam pengelolaan data dan anggaran. Yang ketiga, melayani dengan hati. Pak Habibie selalu menekankan cinta dalam bekerja. ASN harus melayani masyarakat dengan empati, bukan sekedar menjalankan prosedur administrasi. Baik. Mungkin itu sih, Kak. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Habibie adalah simbol inovasi teknologi Indonesia. Bagi generasi muda yang hidup di tengah persaingan global yang ketat, apa pelajaran terbesar dari kegigihan beliau dalam membangun industri dirgantara nasional? Jadi, visi mulai dari akhir berakhir di awal. Jadi, Habibie mengajarkan kita untuk menguasai teknologi tinggi terlebih dahulu agar bisa bersaing. Generasi muda tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tapi harus berani menjadi kreator. Meskipun proyek N250 sempat terhenti, Pak Habibie tidak berhenti berkarya. Pemuda harus memiliki mental baja. Kegagalan dalam startup atau riset adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Kemudian, pentingnya membangun argumen dan karya berdasarkan data serta ilmu pengetahuan, bukan sekedar tren sesaat. Mungkin seperti itu sih, Kak, menurut pandangan saya. Oke, mantap Kak. Jadi, keteladanan Habibie ini sangat relevan ya bagi generasi muda dan ASN untuk mengajarkan bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam integritas dan inovasi. Iya, Kak. Betul. Dari diskusi kita kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Pak B.J. Habibie adalah figur yang memadukan nasionalisme, kecendekiaan, dan pengabdian. Wawasan kebangsaan beliau tercermin dalam visi Indonesia yang maju dan berdaulat. Nilai bela negara beliau hadir dalam keberanian mengambil tanggung jawab demi bangsa dan negara. Semoga diskusi ini memberikan inspirasi dan memperkuat semangat kebangsaan kita semua. Saya Kaisa, terima kasih kepada narasumber dan pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kebangsaan.